juga berdindingnya antar rumah samping juga antar rumah belakang. Itu jadi kalau andai kata Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain aja, ini sudah layak. Kenapa? Karena kita udah nggak kelihatan sama tetangga luar. Biasanya kan kalau rumah subsidi, kita buka pintu belakang udah kelihatan tetangga luar. Pintu tetangga luar kita udah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Family, kali ini saya berada tepat di depan gerbang perumahan Gria Family 4 Cibitung. Masih pembangunan ya gerbangnya. Sore hari masih cukup ramai dan kelebihan kita sahabat Family, kita tepat di 0 meter jalan raya. Nah, ini termasuk jalan raya provinsi sebenarnya, karena progres ke depannya insya Allah akan dibangun jalan arteri yang langsung tembus ke Jakarta Utara. Tepat di perumahan kita juga bisa lihat jalan tol Cilincing Cibitung tuh. Cilincing Cibitung. Nah, sudah dibuka sesi pertama yaitu hitung Telaga Asih. Baru nanti sesi kedua Telaga Asih Gabus. Jadi pintu tolnya ada di sana sekitar 5 menitan kalau dari sini. Jalanannya memang sebagian masih rusak ya. Jalannya diperbarui, biasanya harga tanahnya sudah naik gitu. Kita baru bisa membebaskan tanah itu sekitar 80 hektaran. Sedangkan ketersediaan lahan di sini ada 300 hektar. Kita sih minimal 100 hektar ya bisa kita bebaskan, sehingga paling tidak ada 7.000 rumah nanti yang bisa kita bangun di sini. Tapi nanti kalau jalanannya udah bagus, biasanya tanahnya udah naik nih, nggak bisa buat subsidi lagi. Nah, ini yang keren ya, ini adalah gerbangnya Gria Family 4. Masih tahap finishing pengerjaan gerbangnya. Sambil ngobrol-ngobrol ya, kita review bulan September 2021. Di sore hari, tadi pagi banyak banget yang survei. Nah, kalau hari Minggu atau hari Ahad itu banyak. Ini adalah kantor pemasarannya, nanti silakan bisa datang. Nah, ini ada beberapa tipe rumah komersil. Ini adalah tipe 5790. Harganya 400 jutaan. Nah, kalau ini tipe 4860, harganya 255 ya. Nah, itu seperti itu. Dan sahabat Family, kalau di perumahan kita itu meminimalisir kerugian ya dari customernya khususnya. Jadi pertama, pasca sebelum akad, apa ya namanya ya. Jadi sebelum akad itu kerugian yang kita minimalisir adalah tidak menerima uang pembayaran apapun. Jadi Bapak Ibu nggak usah bayar booking, nggak usah bayar apapun sebelum nanti di ACC sama bank. Jadi aman ya, Bapak Ibu di ACC bayar, nggak di ACC nggak usah bayar apapun. Nah, ini sebagian material kita produksi sendiri. Terus setelah akad kita akad pakai bank syariah. Bank syariah itu Bapak Ibu, nah ini kuda-kudanya. Bank syariah itu tidak ada denda, sita, dan juga tidak ada denda, sita, dan juga penalti. Jadi kita udah kondisikan, jadi kepada banknya bisa akad tanpa ada ketentuan-ketentuan tersebut. Jadi aman ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah playground untuk bermain anak-anak. Ada juga masjid, kolam ikan, lapangan kuda, lapangan memanah, komplit banget. Pak Mus. Ya. Nih. Kita tidak berdosa jika tidak memiliki rumah. Namun kita berdosa jika memiliki rumah dengan cara riba gitu ya. Ini adalah rumahnya ya. Nah, di sini nanti
akan dibangun. Ya, itu apa, tempat sambil nonton orang berkuda. Itu juga ada gazebo untuk istirahat. Silakan, itu cukup ramai ya untuk acara keluarga. Mas, monggo. Pali, yuk. Nih, Pak, ini area pacuan kuda dan memanah nanti di sini ya, subsidi mewah. Nah, ini blok C, ini blok B. Nah, setiap pojokan banyak banget nasihat-nasihat kerja hanyalah selingan sambil menunggu waktu sholat. Jadi nanti kalau survei pas waktu sholat itu harus berhenti surveinya. Rame ya. Nah, ini buat tempat usaha juga bisa. Nah, ini kita akan bangun blok C5 sampai C10 di sini ya. Dan sebelah kanan ini blok C nanti sampai sana. Jadi Bapak Ibu yang mungkin nanti nggak kebagian sampai blok F, nanti dapatnya di sini. Kemungkinan ini akadnya awal tahun 2022 di sini ya. Tahun 2022 nanti, jadi bloknya sampai blok C10 sampai belakang sana. Nah, karena posisinya depan ini nanti kapling strategis, nah itu sekitar 3 jutaan. Jadi DP all-in-nya itu sekitar 16 juta kalau di sini ya. Karena ada kapling strategisnya. Jadi kapling strategisnya bukan karena depan rumahnya row 8 enggak, tapi karena posisinya berada di depan, tergolong depan perumahan. Oke ya. Kita lanjut. Nah, itu ya. Jadi meminimalisir pasca cicilan itu kita pakai syariah. Syariah itu nggak ada denda, nggak ada sita. Kita nggak membayar premi asuransi, tapi kita dapat asuransi. Kok bisa? Bisa. Karena subsidi ini adalah program pemerintah. Tanpa kita membayar uang subsidi, tanpa membayar uang premi asuransi, kita dapat fasilitas asuransi. Jadi nggak usah bayar, tapi kita dapat asuransi. Keren nggak? Keren ya. Ini pacuan kudanya, tuh pada nongkrong di sini. Keren. Ini ada kolam ikan, nanti lapangan memanah di sebelahnya. Tuh, pada selfie. Pak, ya. Ini blok D. Terus meminimalisir kerugian setelah lunas. Nah, kita ke topik yang ketiga ya. Jadi, nah kalau itu setelah lunas Bapak Ibu jangan khawatir, di sini sertifikatnya adalah SHM. Mungkin di Bekasi cari yang SHM subsidi itu jarang banget ya. Jarang banget. Mungkin monggo siapa yang ada referensi. Untuk saat ini saya belum ketemu gitu loh. Rumah subsidi yang bisa langsung SHM. Nah, ini kan kita nggak usah ningkatin SHM, padahal untuk ningkatin SHM itu biayanya bisa sampai 30 jutaan. Nah, kita nggak usah nambah biaya SHM, dari 12.500.000 saja sudah termasuk biaya kenaikan SHM tersebut. Mang Bodak, Pak, ya. Nah, ini yang E1, E2 ya. Kita sampai F sana. Itu jadi dari sebelum akad, sesudah lunas kita meminimalisir kerugian customer ya. Insya Allah jadi minimal sekali gitu, nggak ada kerugian. Nah, ini adalah E5 dan E6. E5 dan E6 Bang. Nah, ini kalau dari mulai E5 ini semua jatinya di plistur ya, jadi keren banget nih, warna coklat. Tuh. Bang, sih. Ini E5, E6. Nah, depan saya ini adalah E9, E10. Nah, udah berdiri cepet kan?
bulan kemarin itu belum loh, belum berdiri. Memang kalau bangun tuh cepat. Kalau bangun itu cepat banget. Sebulan aja udah bisa 50-an unit lebih terbangun itu. Nah, ini blok E10. Oke ya. E10 tinggal nanti finishing aja sih. Kalau udah dicat gini udah bisa akad. Tinggal nanti nunggu listrik nih. Kita listriknya udah daftar ke PLN, mudah-mudahan cepet dipasang. Insya Allah target ya Oktober ini sudah bisa, September Oktober ini sudah bisa dipasang listriknya. Nah, ini adalah E6 dan E7, E6 dan E7. Jalanannya luas ya, ini RO6 loh. RO6 itu 2 mobil plus 1 motor bisa. Ini kayak bukan rumah subsidi. Lihat, keren banget. Ada bak tamannya, ada spiteng yang juga udah dalam. Lihat tembok belakangnya itu udah tinggi, jadi kita masuk rumah itu udah privasi banget, nggak kelihatan dari tetangga luar, karena memang kita double dindingnya antar rumah samping sama antar rumah belakang sudah double dinding, Bapak Ibu. Nah, ini juga material-material terus tersedia. Nah, ini E2 dan E3. Ini E2 dan E3. Udah banyak yang dihuni ya, blok E udah. Pak Arif, mantap. Pak, ini E3. Ini akadnya padahal baru bulan-bulan ini loh. Juli Agustus lah rata-rata ini pada akadnya. Udah banyak yang dihuni. Bu, Arif ya. Nah, ini depan kita ini D6 ya, D6 betul, 6. Nah, ini D6. Nah, ini keren nih udah di. Bu, ya. Nah, ini E3 sama E4. Jangan E3 sama E4. Udah rame ya. Udah ada yang huni, udah ada yang mukim. Pak, udah keren. Halo, ya, mari. Wah. Terus ke depan ini berarti berapa ini? E7 sama E8. Nah, ini E7 sama E8. E7 sama E8 ya. Set, masuk. E7 sama E8. Splittingnya juga udah dalam ya, udah 1,5 meter, nggak usah didalemin sayang. Nah, ini kita ke belakang ya, ke blok F yuk. Memang untuk drainase belum lancar ya, karena memang kan masih ada yang kesumbat di sana, tapi ini nggak banjir. Contohnya aja ini kan kering, nggak terlalu banyak di sini, banyak air. Jadi memang ya karena drainasenya belum lancar aja. Yang lihat-lihat survei juga banyak. Nah, nanti Bapak Ibu di sini akan dibangun blok G. Itu tahun depan insya Allah kita akan bangun kurang lebih 1.000 rumah di sini. Jadi di sini nanti penduduknya banyak nih di sini. Jadi nanti di sini akan dibangun blok G, kurang lebih 1.000 rumah nanti akan dibangun. Nah, itu yang ada mobil itu adalah jalan desa ya, Muktiwari. Nah, ini adalah blok F1 nih, F1. F1. Wah, terus ini F2. Langsung aja ya, nggak usah masuk. Tapi yang jelas rumah belum jadi, jalannya udah jadi. F2 udah, terus ini F3, 4, 5, baru 5. Kita target, Bu, ya monggo sini dulu. Ini F5. Nah, itu ke depan sampai F8. Ini F4, ini F5 ya. F5, F6 udah di pondasi apa masih boplang nih? Ini F6,
F6 masih mau pondasi, F7, F8. Nah, kita sampai di sana F8. Terus sana F8, jadi 8 7 6 gitu ya. Ini sedang dibangun. Nah, nanti di sini insya Allah blok G. Jadi di samping ini blok G. Insya Allah tahun 2022 ya, insya Allah didoakan mudah-mudahan lancar. Kita akan bangun di sini kurang lebih 1000 rumah di blok G sini. Tuh. Oke, itu aja reviewnya Bapak Ibu untuk bulan Oktober. Oktober saya ya. September ya. September. Masya Allah. Pak, udah sore. Kelayangan nih. Kelayang. Nah, tuh. Nih, cepet bangunnya. Bulan kemarin kan masih belum apa-apa, ini udah. Nanti sini anak mewah nih, mepet sawah. Nanti ini blok G di sini akan dibangun. Ya, nanti rame. Kita targetkan untuk blok F ini habis di akhir tahun ini udah akad semua ya, kita targetkan, mudah-mudahan lancar. Baik, itu saja. Jadi prosesnya Bapak Ibu lengkapi berkas saja tanpa ada bayar apapun. Nanti WA saya akan kasih formulirnya, silahkan nanti di print sendiri, nanti diisi, nanti contoh-contohnya juga nanti akan saya kasih. Mudah-mudahan nih membawa kemanfaatan bagi bagi semuanya, keberkahan bagi semuanya memiliki rumah walaupun subsidi tapi layak, karena memang subsidi itu kan rata-rata ya identik dengan rumah yang nggak layak deh gitu, yang kayak beli tanah doang gitu. Makanya walaupun pemerintah mewajibkan harus dihuni, tapi kenapa kalau mau subsidi banyak yang nggak dihuni, karena memang nggak layak gitu loh. Banyak yang rumahnya nggak layak. Nah, di sini insya Allah sudah layak, kualitas bangunan juga kita jaga. Oke Bapak Ibu, itu saja. Silakan bisa WA saya Sutrisno di 081219170078. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perumahan kita. Jadi dari blok B ini, blok B, C, D, E itu udah mulai rumah subsidi. Itu tipe 3660. Tuh. Nah, ini adalah masjidnya yang akan kita bangun. Terus sana adalah lapangan kuda, pacuan kuda, dan di sana lapangan memanah. Jadi ini adalah perumahan subsidi yang pertama kali di Indonesia yang dilengkapi dengan destinasi Islami. Memang kita visi misi kita ingin membangun kawasan yang Islami di sini. Makanya kenapa dari awal kita tidak kita pakai 100% yang akad KPR itu pakai bank syariah. Karena memang kita ingin memanfaatkan program pemerintah tersebut. Bapak Ibu, program subsidi dibandingkan dengan yang komersil itu bedanya sekitar 150 juta. Jadi Bapak Ibu, ini rumah ini harganya 168. 168 kalau Bapak Ibu nggak dapat subsidi, DP-nya minimal 30 juta. Kalau nggak pakai subsidi ya. Cicilannya per bulan harus minimal 2 juta. Itu minimal 2 juta. Karena pakai subsidi Bapak Ibu nyicilnya cuma 1,3 yang 15 tahun. Jadi tiap bulan pemerintah ngasih duit ke Bapak Ibu itu 700.000 selama 15 tahun. Apakah itu nggak lumayan gitu? Jadi kalau di total Bapak Ibu itu dapat keuntungan dari subsidi aja itu 150 juta dibandingkan dengan yang komersil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu subsidi ya. Yang kedua adalah kita mewah. Bapak Ibu bisa dibandingkan dengan perumahan subsidi lain. Material-material yang kita gunakan itu hampir semuanya ber-SNI. Dari kabel kita pakai kabel Ethernet, dari semen kita juga pakai semen 3 roda. Jadi
dari keramik itu juga pakai keramik mulia. Pintu kita udah pintu kayu jati. Tuh. Kita nggak usah ngedalemin sepiteng. Terus untuk nutup belakang, perbedaan dengan perumahan lain bisa, kalau kita menutup belakang yang tadi udah saya terangkan sudah dipatok 13 sampai 15 juta. Di perumahan lain itu bisa 30 sampai 50 juta. Itu selisihnya sangat jauh. Bisa di atas 50 juta. Belum dari fasilitas ini. Bapak Ibu kalau punya perumahan yang dilengkapi seperti ini, paling nggak Bapak Ibu harus di harga rumah yang di atas 1 miliar gitu loh. Sumarekon saja yang harganya miliaran nggak ada pacuan kudanya. Kita yang subsidi yang harganya cuma 168 dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas ini. Jadi dari segi fasilitas Bapak Ibu harganya sudah lumayan banyak. Jadi ini adalah kesempatan. Terus syariahnya tadi ya kita nggak ada booking, nggak ada uang apapun dan kita pakai fasilitas syariah yang tanpa denda, tanpa sita dan juga tanpa penalti. Jadi nanti Bapak Ibu kalau 5 tahun mau melunasi Mas Aman ya, mau melengkapi berkas itu mau melunasi cicilan silakan. Jadi kalau 5 tahun mau dilunasi silakan, tidak kena penalti. Baik, dan ini adalah rumah contohnya, kita langsung lihat ke dalam Bapak Ibu ayo. Jadi ini Bapak Ibu ini adalah 6 kali 10 ya, 6 kali 10. Jadi ini sepitengnya di sini udah dalam 1,5 meter sendiri, jadi nggak usah ngelebarin. Sayang untuk ngelebar ini rata-rata biayanya bisa 3 jutaan lebih, jadi nggak usah karena udah layak. Dan kita juga udah double dinding Bapak Ibu, double dindingnya antar rumah samping juga antar rumah belakang. Itu jadi kalau andai kata Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain aja, ini sudah layak. Kenapa? Karena kita udah nggak kelihatan sama tetangga luar. Biasanya kan kalau rumah subsidi, kita buka pintu belakang udah kelihatan tetangga luar. Pintu tetangga luar kita udah enggak. Dan kita sudah di floor nih Bapak Ibu, sudah di floor. Jadi tinggal nanti ngasih jembatan aja biar nanti mobil bisa masuk. Dan kita pakai cat jotun Bapak Ibu ya. Cat jotun itu adalah cat premium yang kalau di toko bangunan biasa nggak ada, adanya di S Hardware gitu. Teman-teman, ya, itu seperti itu. Jadi itu, dan kita adalah kayu jati ya, kita masih promo sampai selanjutnya itu kita pakai kayu jati. Jadi yang akad Bapak Ibu ini masih pakai kayu jati. Nah kita akan bangun itu di area 100 hektar Bapak Ibu. 100 hektar itu kurang lebih 7.000 rumah yang akan kita bangun. Nah, kalau ketersediaan lahan di sini itu 300 hektar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat jalanan rusak di sana, kalau Bapak Ibu doa mudah-mudahan cepat diperbarui. Kalau kita developer jangan diperbarui ini kalau belum dibebaskan, karena kalau jalan itu udah bagus Bu, udah tanah di sini pasti mahal gitu loh, di atas 1 juta. Karena sekarang itu ya masih banyak yang belum kita bebaskan gitu, tanahnya. Tapi yang jelas kalau rumah yang sudah dibangun itu udah clear. Kenapa? Karena sudah dipecah sertifikatnya. Monggo Bapak Ibu langsung aja ke dalam. Ini ruang tamunya 3x3. Ini 3x3. Terus di sini juga ruang tidur utama 3x3 juga. Terus ruang tidur anak-anak 3x2 setengah. Nah, yang menjadi kelebihan kita Bapak Ibu, kamar mandi kita udah di belakang. Jadi Bapak Ibu nggak usah pindahin lagi. Silakan kalau lihat. Tuh. Nah, ini tembok belakangnya Bapak Ibu ini sampai 2,5 meter. Tuh. Jadi jarang banget rumah subsidi yang belakangnya itu sampai tingginya 2,5 meter. Kamar mandinya juga di belakang Bapak Ibu, monggo bisa dilihat. Ya, Bu. Silakan. Sambil ditanya-tanya silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan apa? Ya. Tempat airnya udah
Enggak, kita nanti promo itu kita borkan Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu nanti beli mesinnya juga yang 700.000 juga udah cukup sih, nggak usah yang mahal-mahal. Airnya. Mesin air. Jadi dari Iya dari pembeli gitu. Nah ini kamar mandi juga udah ada bak mandinya. Biasanya kan kalau rumah subsidi cuma pakai keran doang ya. Kita udah ada bak mandinya, udah di keramik. Dan biasanya kamar mandi itu di sini. Cuma kita sekarang udah ada di belakang. airnya bagus. Kalau saat ini bagus Bu, cuma kita kan nggak tahu 3-4 tahun yang akan datang itu seperti apa. Makanya ada yang dalemin sampai 20 meter itu sih monggo. Atau Kalau yang dari sekarang berapa udah meter? sekarang itu 12 meter. 12 meter. Itu udah bening. Udah bening. Dengan kondisi sekarang yang bunyi baru 100 Tapi kakak. kalau musim panas kemarau itu airnya Sekarang kan masih kemarau nih. iya. Iya itu bagus. Enggak itu Iya, iya. Udah Kering? enggak. Kering? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Oh. Ini kan lagi kemarau nih udah Iya. berapa bulan nggak ada hujan itu. Ya, karena kan namanya ibu rumah tangga Betul. itu kan nomor 1 Air. air. Iya. Betul betul. Pak. Iya. Kalau PAM belum masuk ya? PAM belum masuk. Tapi ada rencana buat masuk? Beberapa bulan kemarin sih ada orang PAM yang survei sih di sini berapa rencana berapa kakak gitu, otomatis mereka lagi mensurvei juga. Kalau memang kakaknya banyak otomatis nanti di PAM bisa masuk. Silakan ada pertanyaan, jadi prosesnya lengkap berkas saja. Ini lagi di dak lagi belakangnya. Iya. Ini biaya ini bagaimana? Itu Ibu boleh bawa tukang sendiri Iya. atau pakai jasa dari mandor sini silakan. Kira-kira berapa kalau misalnya dari mandor sini? Itu estimasi 13 sampai 15 juta. Itu udah seluruhnya. Udah ya udah. Seluruhnya sampai depan. Enggak, belakang doang. Kalau depan belakang itu estimasi 23 sampai 30 juta. Itu bagus. Udah kanopi. Dan misalnya ada yang bocor apa itu tanggung jawab. Jadi mandor itu tapi juga cuma atas itu aja Bu buat naro taruh doang. Jadi enggak semua juga enggak. Jadi dak di atas kamar mandi aja itu buat naro toran. Iya. Sama talang air. Iya, sama talang. Iya dapat toran Iya, betul. Ini doang 12 juta. 13 sampai 15 juta. Jadi Iya. kalau sampai depan Itu 23 sampai 30 juta sama estimasi. ini kan? Sama keramik. Oh, sama keramik. Betul. Oh. Itu estimasi, tapi harga fixnya nanti langsung ke developer ya, apa ke mandor ya Bu. Kalau itu kan saya dari warga-warga yang sudah ada gitu. Dan juga itu dari developer itu sudah membatasi jangan lebih dari itu juga sih gitu. Jadi biar dari customer juga tidak merasa keberatan mau. Sekali lagi Pak, ini kalau misalnya ini di gembok gitu, jadi ini bisa. Bisa. Jadi Boleh. kalau tembok ini dihancurkan tadi Iya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu pasak depan. Tembok depan ini nggak boleh Dirobak. Gitu. Jadi yang penting tembok depan ini nggak boleh diapa-apain selama 5 tahun. Kalau yang ini boleh, Bapak Ibu ini mau di belakangin boleh, tapi pasak ini nggak boleh dirobak. Tapi kalau cat nggak apa-apa. Kocak lah. Iya kalau cat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi selama 5 tahun itu nggak boleh ditingkat, ya. Nggak boleh dirubah ininya. Misalnya namanya kalau bakso apa warung Nggak apa-apa. boleh. Boleh depan itu dikasih warung nggak apa-apa. Langsung nggak apa-apa Bu. Langsung boleh. Yang nggak boleh dibikin kamar baru. Kalau untuk usaha di depan ini Betul. boleh. Nanti Bu ke belakang juga banyak yang udah bikin toko, buat jualan galon, Iya. apa banyak banget di belakang. Boleh ya. Udah boleh. Jadi nggak ada perbatasan. Betul, nggak ada itu. Ya namanya banyak buat warung namanya orang ya. Iya. Itu ya. Apalagi Bapak Ibu nanti rencana di sini kan akan dihuni 7.000 kakak ya. Itu sebenarnya potensi usaha yang luar biasa. Ini yang survei ini blok apa? Ini blok B. Blok B. Iya. Nanti kita itu sampai blok F8 itu sudah full. Jadi kita bangun F8 sampai 8 yang September sekarang tapi udah full. Terus saya gimana dong kalau minat? Kalau minat saran saya lengkapi berkas saja karena kita akan bangun blok C5 sampai blok C10. Terus tambah blok G. Jadi tahun depan kita akan bangun minimal 1.000 unit tahun 2022. Tuh. Blok C udah dibangun apa? Belum. Tapi kalau Bapak Ibu
tidak cepat-cepat melengkapi berkas, ketumpuk. Sekarang aja yang belum dapat blok udah 50-an berkas. Semakin Bapak Ibu menunda, semakin urutannya semakin belakang. Sekarang aja udah 50-an yang belum dapat blok. Gitu. Jadi saran saya Bapak Ibu lengkapi berkas saja, toh tidak ada pembayaran uang apapun gitu. Kita akan bangun di blok C 5 sampai 10 sama sampingnya blok blok G. Jadi Bapak Ibu kalau ini jalanan raya ya, lurus, nah itu ada yang sedang diuruk, nah itu mau dibangun C 5 sampai C 10. Terus seberangnya itu estimasi kemungkinan bisa akadnya akhir tahun ini, paling enggak awal tahun depan. Tahun 22 ya. Iya, awal tahun depan. Nggak lama deh, dia sambil kumpulin DP. Kenapa? Karena yang C5 itu Bapak Ibu itu kena kapling strategis 3 juta. Karena posisinya lebih depan daripada blok F. Gitu loh. Jadi nanti di yang dapat blok C5 itu PO-nya plus kapling strategis itu estimasi 16 jutaan. Ya paling enggak Bapak Ibu nabung 20 juta lah gitu buat nanti akad itu. Itu estimasinya 16 jutaan itu yang blok C5 sampai C10. Karena posisinya lebih depan daripada blok F8. Tapi Bapak Ibu, blok F8 walaupun belakang itu kalau lihat dari set plan itu nanti rumahnya yang paling banyak. Di situ nanti hampir 500-an unit lebih akan dibangun di situ karena seberang jalan blok F itu nanti akan dibangun juga blok D, H, I, J di situ. Jadi nanti di belakang juga sangat ramai sekali gitu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu, jadi prosesnya lengkapi berkas sambil nunggu proses bank, nggak ada pembayaran uang apapun, bayar nanti ketika hari akad nanti. Tuh, ada yang tanyakan monggo. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah WA saya yang udah nonton YouTube saya, yang udah subscribe. Nah sekarang nanti tinggal konsultasinya nanti bisa WA-an, Pamannya. Mas apa aja yang perlu dilengkapi berkas-berkas nanti saya kirimkan PDF-nya, tinggal print sendiri, isi, nanti saya kasih juga contoh-contoh berkas-berkas yang sudah diisi. Tuh. Monggo ada yang tanyakan, Ibu. Jadi yang penting ada 5 yang perlu diperhatikan. Pertama usia minimal 21 maksimal 45. Yang kedua domisili wajib Jabodetabek, domisili dan tempat kerja. Kalau KTP boleh, KTP luar boleh, Sumatera, Kalimantan boleh. Yang penting tempat kerja sama domisilinya harus di Jabodetabek. Yang ketiga nggak boleh kena BI checking. BI checking itu ada cicilan macet di bank. Gitu. Bahkan sekarang ada cicilan saja nggak di ACC, harus dilunasi. Jadi kayak beberapa customer saya kemarin dia punya cicilan motor, ketika harus punya akad, dia harus lunasi cicilannya dulu. Karena bank saat ini lagi ketat. Di Gria Family 3 nih sama beliau orang sana itu banyak yang mengajukan penangguhan cicilan, banyak banget. Jadi bank ini agak goyang gitu loh, karena banyak yang memang mengajukan penangguhan cicilan, nggak bisa nyicil gitu. Makanya sekarang orang-orang yang mau akad agak diperketat. Ini pembayarannya kan 1 juta ya. Ya. Kalau misalnya kita ini 1,5 juta gitu. Kalau selama 5 tahun Bapak Ibu sesuai dengan plafon yang dikeluarkan dari bank. Jadi Bapak Ibu pokoknya ada duit 2 juta masukin ke rekening nggak masalah, tapi bank tetap akan mendebet sesuai dengan cicilan yang ada. Jadi kalau cicilannya 1,3 ya 1,3 selama 5 tahun. Kecuali kalau udah 5 tahun Bapak Ibu mau melunasi monggo, tidak kena penalti. Itu seperti itu. Jadi keuntungan syariah itu banyak banget deh. Kena penalti nanti harga tetap ya Mas ya. Betul. Bahkan dari kepala cabang BTN-nya Bapak Ibu nanti ada diskon, tapi diskon itu nggak disebutkan sekarang, tinggal nengok duluan aja nanti ketika mau pelunasan. Jadi Ada diskon. rumah itu 168 gitu udah tidak ada Bukan itu. Maksudnya sisa cicilan. cicilan. Kalau harga jadi loh. Akad kita kan pakai akad murabahah, jadi harga dari developer itu 168. Nah dijual ke bank itu otomatis nggak ngejualnya 168. Untungnya dari mana dong? Pasti dia mencantumkan selisih keuntungan atau disebut dengan selisih margin. Namanya bank ngambil untung 50 juta, 90 juta, 100 mungkin berapa lah gitu. Nah itu kan dibagi dalam termin yang ada 15 tahun, 10 tahun yang ada. Nah sama pelunasan pun nggak berpatokan harga 168, itu kan harga dari developer. Kalau seperti itu nanti bank nggak punya untung dong gitu. Jadi nanti patokannya dari total cicilan yang Bapak Ibu kasihkan di SP3 itu gitu. Seperti itu.
Yang menentukan cicilan 15 tahun 20 tahun itu kita sendiri atau dari pihak sini? Kita boleh minta ketika wawancara, tapi prakteknya analis bank yang menentukan. Analis bank itu. Iya. Tapi rata-rata yang usia masih muda, 20 tahunan, 30 tahunan itu ya sesinya 15 tahun. Sampai 20 tahun. Kecuali kalau usia yang udah 40 tahunan itu bisa 10 tahun karena mengejar mau pensiun itu. Jadi kalau masih muda, pengen 10 tahun biasanya nggak di ACC. Rata-rata 15 tahun sampai 20. Monggo ada pertanyaan? Ya. Nanti langsung yang mau melengkapi berkas, ya nanti sebentar lagi. Kita langsung ke Blok F ya. Jangan ke Blok F, habis itu selesai monggo yang mau keliling silakan. Nanti saya akan ada kumpulin berkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lagi bangun sekitar 15 rumah hook yang siap dipasarkan. Jadi seperti ini nih. Jadi 9 meter, ada tanah lebihannya 3 meter. Jadi tipenya sama. Tipenya itu 36 tapi luas tanahnya 90. Gitu. Nah, itu tanah lebihannya bisa dicicil. Silakan. Jadi yang minat silakan ya pasan. Jadi tanah lebihannya itu sekitar 80 jutaan. Nah, itu bisa dicicil silakan. Yang penting minat, nanti kita akan bicarakan lamanya cicilannya. Yang penting minat dulu siapa dan siap mencicil. Kita sedang bangun sekitar 15 unitan nanti di Huk-Huk ini kita akan bangun tipe 36 90. Jadi tanahnya 90 meter persegi. Jadi ada lebihan 3 meter. Kalau Huk harus kontan ya? Kita bisa cicil. Tanah lebihannya yang 80 juta itu kita cicil, tapi nggak tahu apakah 3 bulan atau 6 bulan, tapi nggak lama sih gitu. Jadi nggak cicil sampai tahunan, nggak gitu. Kirain tahunan, Pak. Iya. Lagi di blok E dan F. Ini F1 2 3 4 baru sampai F5. Bapak Ibu, ini F1, ini F2 ya. No, semennya itu 3 roda semua, nggak ada yang bukan 3 roda. Kita masuk ke dalam Bapak Ibu. Nah, kita ini double dinding semua. Jadi enak kalau double dinding itu kita nggak sama tetangga itu nggak rebutan. Kita juga bajaringannya pakai merek High Steel, tergolong bajaringan SNI ya. Masuk ke dalam. Nah, ini ke belakang ini blok F2. Yang ini udah sholat semua berarti Mas ya?
udah terpilih tapi kan belum akad. Jadi kemungkinan ada yang di reject, ada yang mundur gitu. Jadi ini sudah dipilih tapi kemungkinan ada aja yang reject, yang mundur, Mbak. Jadi saran saya lengkapi berkas itu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu milih sini pun masih ada kesempatan. Nah, ini seberang jalan ini nanti kita akan bangun. Sendiri, Pak. Hah? Kita milih sendiri. Iya, nanti ada yang 05 itu silakan milih. Nah, di seberang jalan ini Bapak Ibu kita akan bangun 1000 unit. Ini. Iya, ke sana. Jadi nanti di sini ramai juga. Bukan dari sini yang menentuin enggak? Enggak. Tetap, Pame ada yang kosong nih, Pak, 5. Silakan milih Bapak Ibu, kita nggak yang nentuin. Kalau Bapak Ibu belum cocok ya nggak apa-apa, nggak usah dipilih gitu. Kalau yang pengumpulan berkas nanti dapatnya di sini atau nanti nunggu? Kemungkinan kalau ada yang kosong di sini kita tawarkan sini. Tapi kalau pamannya di sini kok tetap semuanya akad semua, lancar insya Allah gitu. Ya kita tawarkan di blok selanjutnya, mungkin blok G atau blok C. Nanti di sini kan blok G nih, akan kita bangun blok G sini. Nah, estimasi tahun depan. Jadi lengkapi berkas saja karena ini kan udah 50-an lebih nih berkas yang belum dapat blok. Kalau Bapak Ibu menunda ya semakin ketumpuk ke apa berkas selanjutnya gitu. Nah, di sini mau dibangun blok G. Unit jadi baru akad ya Mas ya? Minimal 70% bisa akad. Jadi kalau gini loh, ataupun seperti ini Bapak Ibu milih blok F2. Nah, di ACC Bang harus akad, ternyata masih seperti ini, harus pindah. Harus pindah cari blok yang sudah ready minimal 70%. Karena syarat syariah itu rumah harus sudah berdiri minimal 70%. Tuh. Baik, itu aja Bapak Ibu ya. Sudah jam 10:30. Ini kita akan proses mengumpulkan berkas. Jadi silakan yang sudah survei saat ini, sebelumnya sudah WA saya, itu nanti selanjutnya proses mengumpulkan berkas. Rata-rata sih 1 mingguan dari survei itu udah pada bisa lengkapi berkas semua. Ini seperti sekarang yang mau lengkapi berkas juga rata-rata udah survei dari kemarin, itu 1 minggu bisa lengkapi berkas. Nanti semua dari contoh-contoh berkas, cara pengisian nanti saya kasih tahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jodohnya diberi kelancaran, bisa punya rumah di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.